Halo, di sini saya akan menjelaskan modul ke-12 segmen keempat. Pada segmen keempat ini, saya akan membahas tentang sistem arus di Indonesia secara umum. Ya, sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa adanya arus di permukaan dan arus laut dalam itu berbeda ya. Jadi, akibat ada perbedaan itu, maka arus pun bergerak. Misalnya kalau di laut dalam, arus itu bergerak dari permukaan yang memiliki layer densitas berbeda ke layer densitas yang berbeda. Baik itu bergerak ke atas maupun ke bawah. Nah, kalau ke atas itu atau upwelling ya istilahnya, air itu bergerak ke atas, itu pergerakan ke atas, upward motion dari air. Pergerakan ini menyebabkan adanya transfer suhu, kemudian nutrisi dari air laut yang lebih dalam gitu ya ke permukaan air yang lebih dangkal atau ke atas gitu ya. Nah, biasanya misalnya ada plankton atau nutrisi apapun itu dibawa ke atas sehingga mungkin air atau ikan itu akan mendekati daerah tersebut. Ini adalah indikasi untuk kita menentukan peta tangkapan ikan misalnya. Kemudian downwelling atau transfer air atau pergerakan air ke arah bawah seperti itu. Di mana proses ini menyebabkan adanya transfer air yang membawa gas misalnya. Ini contohnya ya, ada downwelling ke arah bawah seperti ini. Atau upwelling ke arah atas. Ya, seperti sudah saya bahas sebelumnya bahwa arus di laut dalam itu berbeda dengan arus di laut dangkal. Kalau di laut dalam, faktor penyebab adanya arus adalah densitas yang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat di sini, air itu bergerak dari satu posisi yang mempunyai suhu lebih hangat ke posisi kedua yang memiliki suhu lebih dingin ya ke arah sana. Dia itu akan perlahan-lahan terdorong ke bawah seperti downwelling gitu ya. Karena semakin dia bergerak ke arah yang lebih dingin, maka dia itu akan semakin besar densitasnya. Karena itu tadi penambahan atau pengurangan ya, suhunya semakin dingin, maka densitasnya akan semakin berat. Kemudian semakin dia terdorong ke arah dalam, maka akan terdorong oleh proses-proses sifat fisik air yang lain, misalnya pressure, salinitas, dan lain-lain. Jadi dia akan terdorong ke arah dalam. Kemudian kalau dia balik lagi gitu ya ke arah, atau dia bergerak kembali ke arah yang lebih hangat, maka dia akan bergerak ke atas. Bergerak lagi ke atas sampai dia itu bertemu dengan siklus yang mix ya, yaitu thermocline. Mix antara densitas yang padat dan densitas yang lebih ringan seperti itu, atau suhu yang lebih dingin dan suhu yang lebih ringan dan semacamnya. Seperti pertemuan antara daerah aliran sungai dengan muka laut. Ya, kalau di sini dijelaskan bahwa air di permukaan laut itu lebih terekspos dari perubahan yang sangat cepat terhadap salinitas misalnya, akibat adanya penguapan siklus hidrologi gitu ya, dan perubahan temperatur seperti itu. Nah, kalau di Indonesia, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya ya, kalau misalnya nih di bulan Agustus, dia itu air itu atau angin itu mendorong dari Australia ke atas gitu ya. Kalau Desember, angin itu condong mendekati matahari ke arah bawah ya, ke benua Australia. Jadi di sini kita dapat lihat nih di perairan Indonesia, kalau bulan Agustus dia itu cenderung ke arah atas ya pergerakannya. Sementara kalau bulan Desember pergerakannya cenderung ke arah bawah. Kalau yang lain itu relatif sama ya, karena itu tadi ya, akibat adanya gaya Coriolis, kalau di belahan bumi bagian barat, yang Australia bagian barat, yaitu bergeraknya ke arah
berlawanan arah jarum jam. Kalau yang sebelah utara, dia itu searah dengan arah jarum jam dan sebaliknya, gitu ya. Seperti ini. Sama saja kan ya, sebenarnya. Ini sedikit berbeda. Tapi yang kita highlight itu di belahan atau perairan Indonesia di sini sedikit berbeda ya. Ya, Indonesia itu mempunyai peranan sangat penting terhadap peralihan arus dari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan atau Indonesian Trough Flow. Jadi karena perbedaan dari permukaan air laut antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, itu menyebabkan adanya ini pergerakan air arus dari utara ke selatan dan sebaliknya. Yang ini tidak ditemukan di misalnya di Amerika Selatan gitu ya, seperti di Chili. Jadi kalau misalnya nggak ada Indonesia nih, Australia mungkin akan mirip-mirip dengan Chili, di mana sangat kering dan sangat dingin pada saat musim dingin. Baik, itu saja. Kita akan bertemu lagi di segmen nomor 5.